Oke sobat, biasanya kita bahas tentang Tamiya ya, tapi hari ini saya akan menunjukkan salah satu koleksi saya. Ini dia, Mazda RX-7 Classic guys, dan modelnya keren sekali. Ini harganya 650 ribuan. Kenapa saya sebut harganya terlebih dahulu? Karena yang mirip-mirip seperti ini ya, itu ada yang harga 200 ribuan ya, atau 300 ribuan. Itu berbeda guys dengan yang ini. Jadi ini kenapa lebih mahal daripada yang 200 ribuan ya? Ya memang ini untuk spesifikasinya lebih tinggi gitu guys. Ini merupakan mobil RC Drift yang pernah saya temui dengan harga yang termurahnya. Drift guys, benar-benar bisa ngedrift ini. Dan termasuk kelas hobi juga karena ini sudah full proporsional. Artinya belok dan juga gas itu sesuai dengan arahan kita guys. Kan itu ada mobil remote yang dibelokkan langsung jelek 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 gitu ya. Kalau ini enggak, ya seperti mobil Matic itulah ya. Dan ini juga ada gironya guys, yang membantu pergerakan drift supaya lebih mulus dan mudah lah. Oke, sebentar saya bahas tentang harganya dulu. Harga 650 ribu ini saya sebut termurah untuk RC Drift ya, karena yang saya tahu mobil-mobil drift yang biasanya buat kejuaraan itu ya, itu yang jual produk secara jadi atau RTR Ready to Run itu termurahnya 6 jutaan guys. Dan yang dipakai untuk kejuaraan itu pastinya bukan yang paket RTR, melainkan ya dirangkai sendiri atau dibangun sendiri, yang mana angkanya itu hingga mencapai belasan hingga puluhan juta guys. Nah sekarang saya akan menunjukkan ini ya, paket yang kita dapatkan. Ini ada mobil ya, baterainya juga, charger baterainya juga dibawakan, remote-nya seperti ini, buku manual, box, dan obengnya ya. Untuk box dan kelengkapan lainnya sudah saya taruh di gudang, saya nggak mau bongkar-bongkar karena ini sudah saya mainkan guys. Oke, untuk bentuknya sendiri ya, seperti ini, detail banget ya. Ini velg bawaannya, racing banget guys, bentuknya seperti itu ya, seperti velg-velg merek race itu ya. Dan ini ceper, ini ada shocknya juga ya. Oke, dia pakai model shock kawat seperti ini ya. Dan kalau kita lihat dari depan, ini kan agak miring gitu guys. Ini aslinya nggak seperti itu, aslinya lurus biasa ya, roda-rodanya. Tapi saya modif atau buat miring dengan cara mana? Nah, ini tinggal lepas bannya aja. Dan di sini ya, nah itu kan seperti ada ulirnya guys. Itu saya lepas gitu ya, lalu diulir-ulir gitulah guys. Nanti jadinya seperti miring seperti ini. Oke. Untuk bodinya ini hard body ya, keras dan detail banget. Ada spionnya juga itu ya, itu spionnya juga mengkilap guys. Ada wipernya juga, yang mana saya lepas ya, wipernya belakang ada, depan juga ada. Untuk lampunya ini juga bisa bergerak, menutup, membuka gitu ya, dan menyala. Oke, langsung kita nyalakan aja guys. Nah, untuk baterainya ini dibawakan 7,4 volt ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada murnya ya, screw gitu ya. Dibawain obeng juga, tapi nggak saya pasang guys. Oh ya, untuk skala bodinya ini 1/18 ya. Kalau kita sandingkan dengan Tamiya, nah segini perbandingannya. Oke, di track Tamiya apakah dia masuk guys? Oke, dia ngepres banget ya di track Tamiya. Tapi saya nggak mau menjalankan di sini, nanti lecet-lecet, nggak ada rollernya ini guys ya. Oke, kita nyalakan langsung. Caranya ini ada on off-nya. Nyalakan. Nah, apakah menyala? Nah, itu menyala guys. Lampunya warna kuning, cakep sih, klasik ya. Lalu remote-nya seperti ini. Ini remote-nya menggunakan baterai juga. Kita harus beli sendiri ya. Baterai AAA ya, triple E sebanyak 2 ya. Nah, seperti itu. Ini baterai AAA-nya ya. Ini bisa dicas ulang ya. Link-link belinya saya taruh di deskripsi nanti guys ya. Kemudian nyalakan remote-nya, ini dia on. Tek. Nah, udah langsung tersambung guys. Nah, tuh gerak-gerak sendiri gironya ya. Oke, jadi mudah sekali mobil drift itu kalau nggak ada gironya, wah sulit buat ngedrift guys. Nah, gironya ini sensitif banget. Kita bisa atur kesensitifannya di sini ya. A, B, C, ini ada tombolnya. Coba saya tekan. Oh, ini yang C buat, wah keren sekali guys ya. Buat menutup-nutup lampunya. Oh, waduh, asik. Oke, untuk lampu-lampunya bagian belakang juga ada lampunya guys, keren sekali. Waktu kita rem ya atau mundur gitu, nah dia juga menyala dan realistis banget sih ini ya. Lampu senya juga ada, ketika kita belokkan juga akan menyala seperti itu guys, kanan kiri kanan, nah seperti itu. Kemudian tombol yang B ini adalah untuk, coba kita klik ya.
Oh ya, ini untuk mengatur sensitifnya giro guys. Nah, ini kan kurang sensitif seperti ini ya. Oke, kita klik lagi. Nah, ini agak sensitif. Oke, kita klik lagi. Ini paling sensitifnya guys. Oke. Oh, ini paling sensitifnya. Ada tingkat ada 4 tingkat kesensitifan giro ya ternyata. Lalu untuk beloknya, nikung banget guys. Ciri-ciri mobil drift ya. Belokannya tajam banget. Nah, seperti itu. Dan full propo ya tentunya seperti ini. Keren banget. Lalu untuk gasnya. Sorry. Untuk tombol A-nya buat apa? Kita klik. Oke. Tombol A-nya ini adalah untuk mengatur kecepatan. Nah, seperti ini. Kita klik A lagi. Nah, ini lebih kenceng ya. Jadi ada 2 kecepatan ini. Ada 3 guys ternyata. Ini paling pelan. Ini pertengahan. Kita klik lagi. Ini paling kenceng. Nah, ada 3 kecepatan ternyata. Kemudian gasnya juga full proporsional. Kita gas sedikit, dia akan pelan ya. Kita gas kenceng, dia juga akan kenceng. Nah, sudah kayak mobil Matic guys. Oke, mantap sekali. Dan coba kita larikan ini. Saya akan beraksi dengan mobil LDRC ini untuk drift. Tapi nggak di sini guys. Kita pindah tempat yang lain ya. Oke. Ding 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 ding. Nah, dengan giro ini pakai satu tangan aja bisa guys ini ya. Bisa drift bentuk O ya. Nah, ini untuk gironya kalau dibandingkan dengan mobil drift untuk kejuaraan atau perlombaan itu ya jauh guys. Tapi setidaknya giro ini bisa digunakan untuk drift dengan mulus seperti ini ya. Oke, dan kalau teman-teman yang hobi Tamiya dan hobi juga dengan mobil remote kelas hobi seperti ini, silakan tulis pengalamannya di kolom komentar. Terima kasih guys.